Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian pagi hari ini untuk menyapa kita, memberi semangat baru kita, dan memotivasi kita di dalam melakukan aktivitas kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami bersyukur, kami berterima kasih karena begitu baiknya Tuhan memelihara dan menjaga kami ya Bapa, sehingga kami boleh kembali menikmati hari kami sampai pada hari ini. Ya Tuhanku, kami adalah orang-orang lemah, kami selalu melakukan kesalahan. Untuk itulah kami membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami, mengatur setiap pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, agar berjalan di dalam terang Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Begini firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, tema yang akan kita berikan adalah mengasihi sepenuh hati. Mengapa Alkitab menuliskan secara khusus tentang para janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin? Sebab diskriminasi sudah terjadi pada masa raja-raja zaman dahulu sampai pada masa sekarang. Untuk itulah Allah memberikan hukum yang khusus untuk memperlakukan janda-janda dan anak yatim, orang miskin dan orang asing agar mereka tidak tertindas. Saudaraku, mengingat bahwa anak yatim dan para janda adalah golongan orang yang tidak memiliki lelaki dewasa sebagai kepala rumah tangga yang melindungi kepentingan mereka. Demikian juga orang asing dan orang miskin juga sangat membutuhkan perhatian kita. Dalam keadaan ini, mereka rentan mengalami penindasan karena kesulitan kehidupan mereka. Juga atas ketidakberdayaan mereka. Untuk itulah Tuhan Yesus memberi perhatian khusus bagi mereka dan memberi jaminan untuk membela mereka. Kita boleh melihat dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda
dan menunjukkan kasih kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Saudaraku, tentu saja tidak ada yang menginginkan kehidupan menjadi janda ataupun anak yatim ataupun orang asing dan orang-orang kaum papa. Semua terjadi atas seizin Tuhan. Lalu saudaraku, bagaimanakah sikap kita atas kehidupan mereka? Apakah kita sudah peduli dan perhatian kepada mereka? Apakah kalau kita sudah menolong satu kali dianggap sudah melakukan pertolongan atau kebaikan kepada mereka? Bukan seperti itu, saudaraku. Janganlah memperhatikan mereka karena ada sesuatu yang kita harapkan dari mereka. Janganlah mengharapkan agar nama baik kita menjadi harum ketika kita menolong mereka. Lalu jangan juga mengharapkan perhatian kepada mereka ketika kita menolong mereka. Pada saat-saat tertentu saja kita menolong mereka. Contohnya ketika Natal ataupun di hari-hari bahagia kita, ulang tahun pernikahan ataupun kelahiran, kita menolong mereka. Janganlah merancangkan yang jahat terhadap mereka, sebab segala yang jahat tidak membawa damai sejahtera. Saudaraku, marilah memberikan perhatian kepada janda dan anak yatim dan orang-orang asing dengan tulus agar hidup mereka terpelihara. Demikian juga para janda dan anak yatim. Jangan menjadikan firman ini menjadi senjata untuk mencari perhatian, mencari kuasa ataupun kemenangan dalam segala perkara. Haruslah berlaku sabar, berlaku tulus sehingga mendapat perhatian dan simpati dari banyak orang. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan. Sebab ketika kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita, maka kita melakukannya untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, firman Tuhan sudah kami sampaikan, firman Tuhan sudah kami dengar, bahwa kehidupan kami dan sesama kami semuanya sama haknya. Tuhan punya kuasa, Tuhan menolong setiap orang yang tertindas. Engkau menolong setiap kami agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami tidak ada lagi hal-hal seperti ini ya Bapa. Biarlah kami mengasihi tanpa pamrih, biarlah kami mengasihi dengan tulus ya Bapa, sehingga namamu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah kami, berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berduka Engkau hibur ya Tuhan, yang sedang mengalami begitu banyak persoalan hidup, Engkaulah solusi yang terbaik ya Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara kami, memberkati seluruh pelayan-Mu untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Namamu kami muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.